Apa kabar teman-temanku? Sehat-sehat ya. Teman-teman, pagi ini aku ingin cerita soal penyakit. Jadi kalau nggak salah kemarin itu aku kebetulan baca dan lihat beritanya tentang artis yang kena ini apa, tiroid ya, tiroid Thalita Latif ya kalau nggak salah. Thalita Latif itu jadi dia ada tumor di kelenjar tiroidnya dan katanya udah stadium 4 sehingga diangkat gitu. Semoga Thalita cepat sembuh ya gitu. Nah, aku itu sebetulnya penderita tiroid gitu. Jadi tiroid ini adalah salah satu gangguan penyakit di kelenjar tiroid kita sekitar leher, dan jenisnya banyak, ada beberapa jenisnya gitu. Kalau di kampung dulu itu orang mengenalnya gondok ya, penyakit gondok. Ini gondok dengan gondongan beda lagi ya. Kalau gondongan itu kan lebih dia ininya keluar. Kalau gondok itu dia ke dalam. Dia tetap muncul tapi sebetulnya tonjolannya itu ke dalam kan, cuman karena udah nesak jadi nonjol keluar gitu. Nah, saya fokus di tiroid ya. Tiroid ini jadi saya dulu didiagnosis tiroid itu tahun 93 bukan deh, 2003 itu aku lagi saya terdiagnosis ketahuan menderita hipotiroid itu tahun 2003 waktu saya nulis tesis. Jadi mungkin pada saat itu tingkat tekanannya tinggi sekali, stresnya tinggi karena waktu saya nulis tesis itu dalam kondisi punya anak balita 3, Angel itu masih bayi, masih nyusuin, dan pokoknya stres tinggi lah. Nah di situ ketahuan gitu kalau saya hipotiroid gitu, karena tiroid ini memang sangat berkaitan dengan hormonal ya dan emosi gitu. Jadi nah disitulah baru saya tahu bahwa tiroid itu ada hipertiroid, ada hipotiroid, lalu ada gondok dan ada nodul tiroid. Nah, hipertiroid ini dari arti katanya aja ketahuannya hiper itu jadi kelenjar tiroidnya itu berlebihan, over. Jadi kalau di tes T3, T4, TSH-nya pasti tinggi gitu loh. Nah, kalau hipo kebalikannya gitu. Jadi kalau yang hiper tadi kelenjar tiroidnya berlebihan, biasanya katanya disebabkan oleh sistem kelenjar hipofisis di otak. Lalu mungkin ada kerusakan dan inflamasi pada kelenjar tiroid. Nah, kalau disebut kata-kata inflamasi, kita langsung ke ini ya, pikiran kita itu langsung ke tumor, kanker seperti itu kan. Gitu. Itu sebabnya, mungkin itu juga sebabnya ini saya aja ya, bahwa rata-rata yang menderita kanker tiroid awalnya adalah hipertiroid. Jadi dia berlebihan nih kelenjar kelenjar tiroidnya berlebihan. Mungkin kayak inilah ya, darah tinggi dan darah rendah. Ya kalau boleh dipilih, kalau disuruh milih ya nggak sebetulnya dua-duanya nggak mau milih ya, tapi mungkin lebih berisiko darah tinggi kan. Darah tinggi dia stroke. Kalau darah rendah, tekanan darahnya rendah, itu justru harus banyak makan dan seterusnya gitu. Jadi walaupun tetap bisa beresiko fatal juga gitu. Jadi kalau hipertiroid tadi itu kelenjar tiroidnya berlebihan. Nah, kemudian kalau yang hipotiroid itu yaitu produksi hormon tiroidnya kurang gitu. Jadi kurangnya hormon tiroid disebabkan oleh gangguan. Nah, hipotiroid ini adalah disebabkan oleh rata-rata autoimun. Nah saya itu gitu. Jadi saya dulu tuh oleh Dr. Hari Hartono di Karolusi itu disebutkan ibu hipotiroid karena waktu di tes
T3, T4, TSH saya itu hampir nol. Jadi 0,0000, aduh nolnya ada 4 kali, 0,3. Jadi hampir nggak ada gitu kelenjar tiroid saya, bayangkan. Jadi dan disebut saya autoimun gitu. Nah, kemudian ada gondok. Gondok ini adalah pembesaran di kelenjar tiroid yang disebabkan oleh defisiensi jodium dalam asupan nutrisi. Jadi kurang jodium. Makanya orang zaman dulu banyak yang gondok. Zaman dulu kan rata-rata kekurangan jodium gitu. Kemudian nodul tiroid adalah benjolan yang tumbuh pada kelenjar tiroid. Nah, tali talatif itu mungkin masuk ini nodul tiroid ini, dan setelah diangkat ternyata stadium 4 seperti itu gitu ya. Nah, kemudian apa yang jadi kalau waktu saya dulu dibilang ibu hipotiroid nih, dan saya itu dibilang harus makan obat seumur hidup. Jadi saya dikasih obat tiroid itu yang kecil-kecil, pahit, dan itu murah. Mungkin satu tablet itu cuman kalau dirupiahkan itu cuman 3.000 apa 1.500 deh waktu itu tuh. Jadi ini murah. Tapi kalau kita minum ini, jadi jantung saya jadi berdebar-debar. Pokoknya nggak nyaman deh gitu. Jadi waktu itu sempat saya konsumsi kurang lebih 2 minggu. Lalu saya mikir, kalau saya harus minum obat ini selama hidup saya, berarti yang dihajar nanti ginjal saya dong gitu. Dan saya nggak nyaman sekali ya Pak, jantung itu pokoknya nggak nyaman deh, berdebar-debar terus gitu. Nah, lalu saya baca-baca. Nah, saya selalu gitu ya. Dulu pernah juga sakit lever, sakit kuning sebulan, saya sampai suntik interferon saya tahun 92, itu sebelum saya nikah. Itu saya kena hepatitis pokoknya parah loh, sampai kuning semua badan saya itu. Dan waktu itu lagi wabah banget hepatitis itu, bahkan sampai kanker hati. Ada orang sampai kanker hati, itu mengerikan sekali. Nah, tapi saya gini, waktu didiagnosa misalnya dibilang kamu sakit ini, saya ini juga ada shock, ada kagetnya juga. Tapi saya langsung pelajari, jadi saya pelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit ini. Nah, waktu itu saya baca-baca, tahun 2003 itu saya baca semua tentang hipotiroid. Saya cari testimoni orang yang pernah menderita tiroid. Kemudian kebetulan ada di UI Profesor Somadikata yang juga menderita hipotiroid, dan katanya sudah berobat sampai ke Belanda, dan memang dia harus makan obat sepanjang hidupnya sampai sekarang mungkin gitu. Nah, kalau saya gini, saya pelajari pemicunya. Jadi biasanya kalau saya sakit apapun, yang saya nggak nanya tentang penyakit itu. Bisa kalau ke dokter gini, makanan apa yang bisa membantu memulihkan? Itu yang pertama, makanan apa. Jadi saya fokus ke hal yang harus saya makan atau saya lakukan gitu. Kemudian saya pelajari pemicunya apa gitu. Misalnya penyakit ini akan kambuh kalau saya gimana gitu. Nah, tiroid ini memang sangat berkaitan ke tingkat stres, dan ya lah ya, namanya hidup mana mungkin gak stres. Dan saya ngakuin itu. Saya kalau sudah pikirannya banyak, stres tinggi gitu, tiroid saya pasti kambuh. Tiroidnya kalau kambuh seperti apa? Sebetulnya kalau hipotiroid itu ya, kalau dia kan sangat alergi terhadap dingin. Jadi dia nggak tahan dingin. Makanya saya mungkin nggak tahan di luar negeri ya, di daerah dingin saya nggak tahan. Dan saya pernah merasakan itu. Waktu itu di Hanoi, di Vietnam, itu pas lagi musim dingin ya. Dinginnya nggak dingin-dingin banget, saya tuh bener-bener nggak tahan. Kemudian kalau hipotiroid itu, dia sebetulnya metabolismenya jadi melambat. Jadi dia cenderung gemuk ya. Jadi makanya kalau saya nggak kontrol makanan saya gampang gemuk. Itu gampang saya gemuk. Saya makan misalnya katakan 3 hari atau seminggu aja makan nggak nahan, saya cepat banget gemuk gitu. Nah,
Sebaliknya dengan yang hipertiroid, kalau soal kering itu hipo dan hiper juga sama-sama deh, cenderung kulit kering tipis seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang hipertiroid, yang paling menonjol dari ciri fisik hipertiroid adalah ini, matanya, bola matanya ini, bola matanya itu membesar, menonjol. Dan saya pernah ketemu penderita hipertiroid, kami sama-sama berobat waktu itu, sama-sama konsultasi ke dokter. Itu yang hipertiroid yang sudah agak parah menurut saya. Jadi bola matanya itu benar-benar menonjol. Jadi dia kalau ngomong sama kita kayak dipelototin gitu loh. Tadinya aku kan kenal dia di ruang tunggu si dokter itu ya, jadi kita ngobrol sakit apa kayak gitu lihat. Terus matanya, saya pikir si mbak ini ngelihat saya kok kayak gitu banget ya, nggak taunya dia karena sakit hipertiroid itu yang paling menonjol kalau untuk hipertiroid. Jadi matanya membesar dan menonjol. Kalau jantung berdebar itu sama sih, hipo dan hiper juga seperti itu. Tapi kalau yang hipo umumnya otot-ototnya lemah. Aku ngerasain itu, otot-otot saya lemah, makanya saya rajin olahraga gitu. Nah, kalau pemeriksaannya apa sih? Biasa periksa darah T3 T4 TSA, walaupun mahal ya. Kalau nggak salah satu paket ini T3 T4 TSA itu sampai 1,5 juta, dari dulu itu mahal. Kemudian kalau mau lihat ini bisa melalui USG gitu. Nah, masalahnya memang tiroid ini kan dia di dalam ya. Nah, kalau aku yang pernah aku rasakan yang agak berat waktu tiroidku kambuh adalah sesak. Sesak itu bukan di dada, di sini. Jadi di sini kayak kecekik gitu loh. Kita itu mau tidur tuh serba salah. Jadi harus cari posisi yang enak, yang dimana kita bisa nafas dengan enak gitu. Aku pernah merasakan sesak yang paling dan ini berasa kalau mau tidur aja. Kalau misalnya kita beraktivitas itu nggak berasa gitu. Ini kalau saya ya. Jadi waktu tugas ke Las Vegas waktu tahun 2014 itu memang saya dalam kondisi kurang fit, kurang sehat, dan ternyata memang tiroid saya di situ agak terganggu. Ya mungkin karena stres juga ya, karena waktu itu saya stres karena mau ninggalin Nara gitu, masih 2 tahun saya pergi tugas 8-10 hari gitu, jadi saya kepikiran. Kemudian waktu itu saya tuh kesulitan tidur malam-malam, jadi saya sampai posisi kayak gini kadang nih, jadi gimana caranya supaya kepala kayak di bawah, leher di atas, ini bantal, baru saya bisa tidur gitu. Nah, itu yang pengalaman saya. Nah, intinya adalah gini, jadi sejak 2003 walaupun dibilang dokter Haryartono waktu itu ibu harus makan obat nih dan ini seumur hidup loh begitu, saya pokoknya dengan keyakinan teguh dan berdoa kepada Tuhan, saya waktu itu dikasih obat untuk sebulan, saya nggak habiskan yang sebulan itu. Pokoknya saya putuskan berhenti, stop dari obat ini. Saya akan memanage pola hidup aja, pola makan aja, supaya tidak ketergantungan ke obat. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya nggak ada makan obat-obat tertentu atau vitamin tertentu, saya nggak ada makan. Saya ini aja makan sehari-hari aja ya, masih suka jajan. Yang mungkin yang paling penting adalah mengelola stres. Kok dibilang nggak stres, saya stres banget juga. Tetap aja stres, apalagi sekarang aduh, banyak banget masalah ya, COVID, PT nggak ada, banyak tagihan macam-macam ya. Tapi kalau boleh jujur, yang paling membantu dalam melihara stamina atau kesehatan atau kebugaran itu adalah olahraga. Itu harus saya akui. Saya kalau nggak olahraga itu seperti ini nih, udah 3 minggu kali ya nggak jalan pagi, itu berasa. Tapi saya tiap pagi memang selama 3 minggu ini saya yoga di rumah pagi-pagi, pokoknya dari jam 4:30 sampai 5:30 saya yoga sejam.
itu badan enak banget. Artinya apapun olahraga pilihan kita diupayakan. Jadi itu yang saya upayakan, saya usahakan setiap hari harus ada olahraga, entah stretching ringan atau apapun gitu. Dan yoga itu sepertinya cocok memang buat saya, karena keluhan-keluhan saya juga lebih berkaitan dengan ya seperti tiroid, itu penyakit autoimun yang gak ada obatnya kan gitu. Jadi dan saya percaya memang penyakit itu 70%-nya adalah dari pikiran. Dan yoga adalah salah satu terapi yang bagus sekali untuk menenangkan pikiran gitu. Nah, jadi buat teman-teman, oh ya, satu lagi soal makanan. Jadi apa dong makanan yang bagus untuk tiroid, entah itu hiper dan hipo? Itu ya teman-teman bisa lihat lah ya, yang jelas ya yodium ya kan. Kalau yang untuk hiper berarti ngurangin. Kalau yodium ini garam kan sebetulnya kan. Kemudian zinc, zat besi, lalu selenium kalau untuk yang hipotiroid itu dia selenium ini ada di mana? Di kacang-kacangan, tuna, ikan-ikan lah ya. Itu bagus buat hipotiroid, buat tiroid. Kemudian garam kalau bisa sih pakai garam pakai salt, garam Himalaya itu. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami gangguan tiroid, entah itu hiper, entah itu hipo, kalaupun dibilang yang harus minum obat seumur hidup, jangan langsung stres, jangan langsung patah semangat. Ya, yang jelas kita perbaiki pola makan aja, lalu hindari sebisa mungkin hindari stres, itu aja. Lalu cari olahraga yang paling sesuai dan paling kamu sukai dan lakukanlah. Nah, ini yang problemnya orang dibutuhkan komitmen untuk tetap rutin berolahraga apapun itu, entah cuma jalan pagi gitu. Yang penting rutin. Nah, itu teman-teman sharing saya tentang tiroid. Mudah-mudahan Talitha Latif cepat sembuh ya. Dan juga dengan teman-teman lain, para penderita tiroid lain. Ya. Oke, tetap semangat guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. Salam literasi.